Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen pengelolaan kelas ingin menjelaskan presentasi yang berjudul pendekatan manajemen kelas berbasis psikologi. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri beserta anggota kelompok lainnya. Saya Salsabila, lalu ada Yusuf Bahtiar Fadilah, kemudian ada Abdul Aziz dan Fania Nur Fadilah. Materi yang pertama disampaikan oleh Yusuf, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pertama mengenai pengertian pengelolaan kelas berbasis psikologi pendidikan. Pengelolaan kelas berdasarkan pendekatannya menurut Weber diklasifikasikan ke dalam 3 pengertian, yaitu berdasarkan pendekatan otoriter, pendekatan permisif, dan pendekatan modifikasi tingkah laku. Berikut dijelaskan pengertian masing-masing pendekatan tersebut. Pertama, berdasarkan pendekatan otoriter. Pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara kelas melalui penerapan disiplin secara ketat. Yang kedua, pendekatan permisif. Mengartikan pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberi kebebasan kepada siswa untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan fungsi guru adalah bagaimana menciptakan kondisi siswa merasa aman untuk melakukan aktivitas di dalam kelas. Ketiga, pendekatan modifikasi tingkah laku. Pendekatan ini didasarkan pada pengelolaan kelas merupakan upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang positif dari siswa dan berusaha semaksimal mungkin mencegah munculnya atau memperbaiki perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Upaya dalam mengimplementasi pengelolaan kelas dengan pedoman pada 3 pilar umum bagi guru dan dosen yang profesional dalam melaksanakan tugas pembelajaran di kelas adalah: yang pertama, menguasai materi pembelajaran. Yang kedua, profesional untuk menyampaikan materi kepada siswa atau peserta didik. Dan yang ketiga, berkepribadian matang. Artinya, penguasaan materi pembelajaran dan penyampaian materi pembelajaran harus sesuai dan harus bisa disampaikan dengan enjoy. Seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran siswa di kelas dituntut untuk memiliki kepribadian yang matang dengan mentaati dasar-dasar ilmu pendidikan dalam momentum yang tepat. Perkembangan teori-teori tentang pengelolaan kelas berasal dari bagian bidang psikologi. 2 teori psikologi yang paling umum berhubungan dengan pengelolaan kelas berdasarkan teori Skinner dan Roger. Baik Skinner maupun Roger telah membuat program atau model untuk pengaturan kelas. Banyak dari pendekatan untuk pengelolaan kelas sekarang berdasarkan 2 teori ini.
selanjutnya yaitu pendekatan psikologikal. Dalam pembelajaran bahasa digunakan juga pendekatan psikologi yang memanfaatkan aspek psikologi sebagai asumsi dasar. Pendekatan ini memandang pengajaran bahasa mempunyai kaitan dengan ilmu yang menelaah bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks. Berikut asumsi-asumsinya, yaitu yang pertama, mengharuskan guru kelas berusaha menyusun program kelas dan suasana yang dapat merangsang terwujudnya proses belajar yang memungkinkan siswa mewujudkan tingkah laku menurut norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Yang kedua, menunjukkan bahwa ada 4 proses yang perlu diperhitungkan dalam belajar bagi semua orang pada segala tingkatan umur dan segala keadaan situasi. Yang selanjutnya yaitu pendekatan proses belajar yang merupakan pengontrol tingkah laku manusia, yaitu penguat positif atau positive reinforcement. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, penghargaan atau penguat positif mempunyai arti penting. Tingkah laku dan penampilan siswa yang baik diberi penghargaan dalam bentuk senyuman ataupun kata-kata pujian yang merupakan penguat tingkah laku dan penampilan siswa. Adapun komponen-komponen yang perlu dipahami dan dikuasai penggunaannya oleh guru agar ia dapat memberikan penguat secara bijaksana adalah sebagai berikut, yaitu penguat verbal dan penguat non-verbal. Penguat verbal yaitu penguat berupa kata-kata pujian, pengakuan, dorongan yang digunakan untuk menguatkan tingkah laku dan penampilan siswa. Penguat non-verbal yaitu penguat yang berupa mimik dan gerakan badan. Yang kedua yaitu hukuman. Dalam mempergunakan hukuman sebagai suatu upaya pendidikan, guru harus mengenali dan memahami keuntungan dan kerugian penggunaan hukuman. Beberapa keuntungannya adalah hukuman dapat menghentikan dengan segera tingkah laku siswa yang menyimpang. Yang kedua, hukuman berfungsi sebagai pemberi petunjuk kepada siswa dengan kenyataan bahwa siswa dibantu untuk segera mengetahui tingkah laku mana yang dapat diterima. Yang ketiga, hukuman berfungsi sebagai pengajaran bagi siswa-siswi lain dengan kenyataan bahwa hukuman itu mungkin mengurangi kemungkinan siswa-siswi lain meniru tingkah laku yang mendapat hukuman itu. Beberapa kerugian penggunaan hukuman meliputi hukuman dapat ditafsirkan salah. Hukuman dapat menyebabkan siswa yang bersangkutan menarik diri sama sekali. Hukuman dapat menyebabkan siswa agresif. Hukuman dapat mempengaruhi kejiwaan siswa yang bersangkutan. Yang selanjutnya penghapusan atau extinction dan penundaan, penundaan yaitu time out. Penghapusan adalah menahan, tidak lagi memberikan ganjaran yang diharapkan akan diberikan seperti yang sudah-sudah. Penghapusan ini menghasilkan penurunan frekuensi tingkah laku semula mendapat
penundaan atau time out merupakan tindakan yang tidak jadi memberikan ganjaran atau mengecualikan pemberian ganjaran untuk siswa tertentu. Penundaan seperti ini menurunkan frekuensi penguat dan menurunkan frekuensi tingkah laku siswa. Yang selanjutnya yaitu penguat negatif atau negative reinforcement. Yang dimaksud penguat negatif adalah peniadaan perangsang yang tidak mengenakan hukuman setelah ditampilkan suatu tingkah laku yang mengakibatkan menurunnya frekuensi tingkah laku. Yang dimaksud peniadaan hukuman itu memperkuat tingkah laku yang ditampilkan dan meningkatkan kecenderungan diulanginya tingkah laku tersebut. Mungkin seperti itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan menjelaskan penerapan asas-asas didaktik dalam proses pembelajaran di kelas. Didaktik merupakan ilmu mengajar yang memberi prinsip-prinsip tentang cara menyampaikan bahan atau materi pembelajaran sehingga dikuasai dan dimiliki oleh siswa dan mahasiswa. Adapun tata cara penerapan didaktik dalam pembelajaran di kelas, yaitu 1. Asas keterlibatan belajar siswa secara aktif di kelas. Pada hakikatnya, belajar merupakan wujud keaktifan siswa terhadap proses pembelajaran di dalam kelas. Di sini menuntut dan menekankan kepada seorang guru untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar di kelas. Siswa yang aktif dalam pembelajaran memiliki keseriusan dan perhatian yang tinggi pada pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan aktif dapat berwujud seperti mendengarkan, menulis, membuat sesuatu, dan mendiskusikan. Yang kedua, asas memberikan motivasi. Tugas seorang guru di sini dituntut sebagai motivator untuk mendorong dan menggerakkan supaya siswa melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk tercapainya tujuan pembelajaran di kelas. Cara praktis yang dilakukan oleh guru dalam membangkitkan motivasi di kelas yaitu 1. Usahakan tujuan instruksional pelajaran jelas dan menarik. 2. Guru harus antusias dalam mempelajari dan menerapkan secara optimal tugas sebagai guru. 3. Ciptakan suasana yang kondusif, sejuk, dan menyenangkan. 4. Memberikan penghargaan dan pujian daripada memberikan hukuman. 5. Memberikan pekerjaan rumah yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 6. Berikan kejelasan dari setiap evaluasi kerja siswa. 7. Hargailah hasil pembelajaran siswa. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fania Nurfadila, kepadanya dipersilakan.
pertama, dimensi pencegahan. Dimensi pencegahan atau preventif dapat merupakan tindakan guru dalam mengatur siswa dan peralatan atau format belajar mengajar yang tepat. Yang kedua, dimensi tindakan merupakan kegiatan yang dilakukan guru bila terjadi masalah pengelolaan. Yang ketiga, dimensi penyembuhan. Dimensi penyembuhan yaitu untuk membina kontrak sosial yang tidak jalan. Kondisi dan situasi belajar di kelas. Yang pertama, kondisi fisik. Ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, pengaturan tempat duduk, ventilasi dan pengaturan cahaya, pengaturan penyimpanan barang-barang. F. Komponen-komponen pengelolaan kelas. Untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran, maka unsur-unsur pengelolaan kelas yaitu yang pertama ada tindakan preventif. Preventif yaitu upaya sedini mungkin yang dilakukan oleh guru untuk mencegah terjadinya gangguan dalam pembelajaran. Yang kedua ada tindakan represif. Tindakan represif kemampuan guru untuk mengatasi, mencari, dan menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam lingkungan pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat dimengerti dengan baik. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.